Ya, memang pemerintah secara resmi telah mengumumkan kesembuhan pasien nomor 01, 02, dan 03 yang positif corona pada Senin sore kemarin. Dan pemerintah juga telah melakukan 2 kali tes dan didapatkan hasilnya semuanya negatif. Nah, saat ini telah tersambung melalui sambungan Skype dengan para penyintas corona. Pasien nomor 01, Mbak Sita Tia Sutami, pasien nomor 02, Ibu Maria Dharma, dan pasien nomor 03, Mbak Ratri Anindya. Good morning semuanya. Good morning. Waduh, terlihat sehat sekali hari ini. Alhamdulillah ya, Ibu dan juga Mbak. Ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong dulu ketika awal terdeteksi, sebenarnya gejala awalnya itu seperti apa sih, Mbak? Apa memang seperti yang beredar selama ini gitu, bahwa gejala-gejalanya seperti flu dan sebagainya itu? Oke, iya. Ini saya mulai duluan ya. Iya. Jadi kalau untuk saya itu awalnya itu saya batuk-batuk dan demam. Batuk dan demam, kemudian stomach upset gitu, muntah juga sempat pas awal-awal hanya sehari sih, tapi kemudian ngilu-ngilu di tulang saya dan saya vertigo. Dan itu untuk flu, batuknya dan juga demamnya itu saya bertahan selama 2 minggu. Gitu. Jadi saya setiap hari itu minum obat untuk demam, udah turun nanti naik lagi, turun minum obat naik lagi, dan itu sampai 38,5, 38,7 gitu demamnya, dan benar nggak bisa ngapa-ngapain dan keringetan terus setiap hari. Ya itu kalau saya mungkin gejalanya paling parah dibanding yang lain. Kalau Ibu Maria dan Mbak Ratri? Iya, kalau aku sih waktu itu tuh sempat lemes banget tiba-tiba. Terus saya tidur, saya pikir kan cuman waktu itu saya baru tiba di Indonesia 2 hari sebelumnya, jadi saya pikir saya jet lag. Nah, hari itu saya demam cuman maksimum tuh 37,3, jadi saya gejalanya dikit sekali, dan setelah 5 hari saya sembuh betul. Jadi waktu saya lalu dipanggil oleh Kemenkes untuk dites, itu saya sudah seminggu merasa sehat dan sudah beraktivitas kembali seperti biasa. Gitu. Jadi saya gejalanya paling tidak ada. Tapi tetap dinyatakan positif. Iya, dinyatakan positif. Dan waktu dinyatakan ya kayak nggak percaya gitu loh, karena kan saya sehat kok gitu, kok bisa gitu. Tapi lama-lama memang belajar dan cari info bahwa ya itu kalau nggak ada gejala pun bisa jadi carrier dari virus. Tapi tesnya seperti apa sih waktu itu, tes bahwa dinyatakan tes positif corona itu tesnya seperti apa waktu itu? Di swab. Oh, di swab. Tenggorokan, hidung, sama tes darah ya. Tes darahnya sekali-sekali ya. Kalau swab hidung dan tenggorokan tiap hari, kayak makanan setiap hari. Mungkin Ibu mau ngomong kalau saya itu saya nggak tahu kapan mulai kenanya ya, karena mulai tanggal 16 Februari saya tiba-tiba merasa lemes banget. Terus saya masih pentas tanggal 23 Februari. Jadi setelah 16 itu saya biasa, seminggu itu biasa. Hari Jumat mulai lemes lagi 21 Februari, padahal 23 Februari pentas. Jadi saya melakukan pentas biasa, pulang pentas lemes. Saya ke dokternya hari Kamis tanggal 27, katanya saya tipes. Kemudian saya bersama Sita berobat. Nah, Sita dengar dari itu saya kenanya bronkonemonia, kalau Ibu tipes. Tapi karena kami melaporkan itu, karena kami udah mulai nggak tenang. Waktu itu semua keluarga juga bilang dulu lebih baik diperiksa deh. Waktu awal memang saya minta untuk periksa di hari Kamis awal dirawat, karena seluruh keluarga terutama kakaknya Ibu minta terus gitu, karena kalau ternyata memang corona kan Ibu usianya yang rentan gitu. Jadi memang saya insist, cuman kan ya itu ada prosedurnya, nggak bisa asal kan. Jadi ya udah gitu. Besoknya baru saya cerita soal saya ada di 2 tempat bersamaan dengan orang yang positif corona, karena saya dengar itu. Begitu saya bilang ke dokter, langsung sangat serius mereka menanggapinya di rumah sakit yang awal. Lalu pengobatannya seperti apa, Ibu dan juga Mbak, selama di rumah sakit? Pasti jadi pertanyaan banyak orang ya. Kalau saya dan Sita itu mengalami diinfus terus.
Oh, Iya. oke. Diinfus, kemudian dikasih obat. Yang menarik 5 hari terakhir saya dikasih kukurma. Ini sangat penting menurut saya untuk semua. Semua mengetahui bahwa itu adalah temulawak. Oke. Dan itu kok yang dilalah yang diberikan oleh Pak Jokowi ke kami. Kemarin jamu itu jamu temulawak. Yang di botol stainless steel kemarin itu ya Bu ya? Iya. Kita pikir ada fungsi mobil apa-apa, taunya jamu temulawak. Masih keren. Sorry aku kalau boleh nambahin kalau pengobatannya. Jadi karena kan setiap gejala orang kan berbeda dan karena ini bisa flu ini tuh it can be mistaken for a normal flu. Ya. Jadi dokter-dokter tuh sangat cermat gitu kayak oke, Ratri gejalanya batuk, misalnya dikasih obat batuk. Sita ada bronkopneumonia dikasih nebulizer. Jadi memang penanganannya beda-beda beda-beda tergantung setiap gejala. orang ya. Jadi kalau saya sebenarnya dibanding semua yang diisolasi, itu obat saya paling banyak. Oh, oke. Karena karena dari awal saya diinfus, itu antibiotik itu ada yang masuk di infus, ada yang disuntik lagi ke infus, dan ada yang saya minum. Kenapa? Karena batuk saya nggak berhenti-berhenti, dan dengan semua yang terjadi itu membuat psikis saya drop. Jadi badan saya benar-benar keadaan kesehatan saya naik turun. Jadi kadang kadang mual, ulu hati sampai sakit banget sampai nggak bisa tidur, terus kadang muntah, tiba-tiba keringet dingin gitu karena stres. Apa Jadi yang membuat akhirnya obat saya lumayan banyak banget dan vitamin saya yang di infus itu juga banyak banget. Tapi paling tidak sudah bisa melewati ya. Ini kalau dihitung-hitung dari awal kurang dari 14 hari bahkan ya. Saya 16 hari, Mbak, jangan salah. Aku di isolasi. Ya. Ya, jadi kalau kami kan di rumah sakit awal tuh 3 hari. Habis itu saya diisolasi 13 hari, Ibu 16 hari ya. Oh, 16 hari. 16 hari. Oke. Nah, Jadi kemarin kan misalnya karena saya umurnya sudah cukup banyak, jadi memang lebih lama penyembuhannya. Karena itu saya ingin menyampaikan juga ke teman-teman yang sudah 60 tahun ke atas, memang harus hati-hati, tapi harus menjaga kebahagiaan hati. Oke. Karena itu yang mengangkat imun. Kalau kita panik, kita ini udah pasti drop nantinya. Oke. Nah, kan tentu saja kalau kita ngomong soal kebahagiaan pada awal-awal dinyatakan sebagai pasien corona pertama di Indonesia, tentunya kan tadi juga Mbak Sita sempat waktu konvers kemarin kan juga sempat beban psikisnya ini berat banget gitu. Sebenarnya yang dirasakan beban psikisnya itu seperti apa Mbak kalau bisa dijelaskan lebih Jantungnya lanjut? copot, Mas. Iya, kita rasanya jantungnya copot pas denger di TV. Apa sih yang bikin Mbak dan juga Ibu ini sangat berat untuk menjalani ini semua ya? Padahal kan memang ada perawatan, ada pengobatan, tapi apa yang dirasa berat dan ini juga nampaknya harus dijalani oleh pasien-pasien yang lain yang menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau untuk saya yang dirasakan berat adalah yang buat saya paling berat tuh adalah benar-benar stigma dan informasi-informasi yang beredar yang salah kaprah mengenai saya dan ibu dan keluarga gitu. Jadi itu kejadiannya kan di siang hari ya kalau nggak salah waktu diumumkan di TV. Itu dalam beberapa menit tuh benar-benar semua orang menyerbu sosial media saya. Terus kemudian di WhatsApp grup yang ada sayanya semua beredar lah inisial kami, umur kami, sampai ke alamat rumah. Terus saya lihat foto-foto saya kesebar di mana-mana gitu, dan maksudnya kami kan saya ngomong pribadi dulu ya, maksudnya saya itu di dunia tari kan banyak tarian yang bisa saya lakukan gitu ya, maksudnya tari tradisional segala macam ini itu yang di Instagram saya itu juga ada, tapi kok kenapa yang diambil foto kebetulan yang tari Brazilian samba gitu kan, dan itu yang beredar dan dibilang saya penari sewaan dan ibu juga segala macam. Jadi itu ya gimana ya, sampai akhirnya di salah satu grup yang ada saya tapi ada banyak orang nggak saya kenal, tiba-tiba oh ini nih yang corona ini nih ngirim foto-foto saya gitu. Makanya akhirnya saya ngomong di grup itu, saya jelaskan dan saya minta tolong untuk jangan kirim-kirim foto saya, dan itu dalam 5 menit juga viral kemana-mana gitu. Kalau saya nggak masuk viral juga. Jadi itu ya kebetulan saya juga emang orangnya selalu cemas, gampang stres gitu. Jadi memang pas itu terjadi bukannya membaik, saya malah benar-benar memburuk keadaan saya selama seminggu pertama gitu. Jadi pas keluarga kita heboh dan itu kan
ya kayak tiba-tiba semua orang nggak, ya kita pasti ratusan ya. Terus saya tuh seharian nelpon, terima apa, tanya orang konfirmasi, Pak D kita lah, sepupu kita semuanya. Dan itu tuh kayak hari itu tuh ya aku setelah nanya ke dokter, tensi darahnya ibu dan Sita langsung naik. Dan aku pun hari itu pas dites naik. Jadi kita semua malah stresnya tuh karena stres yang di luaran, itu. Dan kita bingungnya tuh kayak kok fokusnya malah ke identitas orang ya dan penyebaran foto, bukannya oke nih corona apa gitu sih, itu aja. Iya, ya normal ya, misalnya ini ya normalnya tensi saya tuh 120/80, ini sampai 150/140. Aku juga tinggi banget. Aku sampai kita semua sebenarnya darah rendah. padahal kita semua darah rendah. Itu memang naik banget. Tapi pengalaman saya boleh ya. Jadi saya begitu lihat Bapak Presiden menyampaikan itu, saya rasanya jantungnya copot. Dan saya pun tiba-tiba mungkin karena umur ya, saya punya kesadaran bahwa ternyata kecantikan, pinter nari, anak, mobil, semua harta itu nggak ada artinya selain hubungan kita dengan Gusti Allah. Langsung saya kayak dijatuhkan ke titik nadir bahwa udah, kamu sekarang mau apa dengan situasi ini? Ya mencari Gusti Allah yang ada di hati ini, rasa ya itu akhirnya ke situ gitu. Akhirnya tenang. Nggak ada yang lain yang penting selain hubungan kita, agama apapun, nggak usah jual beli agama, tapi yang penting ketuhanan kita yang ada di sini itu yang harus dipupuk gitu. Nah, setelah melalui ini semua begitu ya, tentu saja mungkin dari Mbak Sita, Bu Maria dan juga Mbak Ratri mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, himbauankah kepada warga masyarakat atau kepada siapapun yang mungkin concern banget tentang corona ini? Iya, kalau dari kita bertiga sih itu nggak usah panik dan mawas diri, karena kan ini kan statusnya wabah nasional dan internasional. Jadi kan kita secara pribadi tanggung jawabnya bukan hanya ke diri sendiri tapi ke lingkungan. Dan itu juga sih pesannya kalau ke orang-orang yang nggak merasa sakit kayak saya gitu, ya harus hati-hati memang, karena kan kita bertanggung jawab untuk membantu memutuskan rantai penularan. Nah, apapun itu caranya, memang pembatasan sosial pasti susah karena semua orang masih harus cari nafkah. Tapi kalau kita bisa bantu support himbauan dari pemerintah dan sebaik-baiknya melakukan, kalau bisa tidak keluar rumah dan self awareness kayak oke nih alam kita kayak ayo berjemur di bawah matahari, ayo minum air yang banyak, makan sayur, buah, dan imun booster tuh penting banget. Dan ya pelihara mental sih, kalau mental turun dan pikiran takut dan hati gundah kan kita gampang sakit. Benar. Jadi stay away from all negative things dan pikiran positif. Terus jangan takut diisolasi maupun apapun aja itu, mau itu isolasi rumah sakit atau isolasi diri di rumah, karena itu artinya kita melakukan self care dan juga peduli sama lingkungan gitu. Iya. Dan itu bagi yang memiliki simptom, jangan takut untuk ke rumah sakit untuk dites. Karena kami juga awalnya waktu tahu, oh kita mau diisolasi, takutnya setengah mati, kita pikir bakal gimana. Tapi ternyata nggak menakutkan kok. Ya, dan perawat-perawat juga sangat baik gitu, dan semuanya fasilitasnya bagus banget. Bu Maria mungkin ada yang mau disampaikan, Bu? Kalau saya waktu self healingnya di isolasi, itu ada teman sahabat saya baik sekali memberikan buku gambar dan set. Nah, terus saya mendengarkan lagu Ave Maria, lagu klasik, terus saya mengekspresikan diri, itu healing yang bagus sekali. Maksud saya, sekarang banyak himbauan bahwa anak-anak diliburkan 2 minggu. Itu jangan terus kemana-mana, justru kembali ke diri, kembali ke keluargaan, kembali berkegiatan bersama keluarga, kreativitas ditumbuhkan, melakukan hal-hal yang selama ini tidak bisa dilakukan karena sibuk cari uang. Hubungan sama anak-anak, berkreasi, bermain bersama, itu jadi sesuatu yang kita memperkuat diri kita dan keluarga.
Jangan Oke. terus Nampaknya kepikiran harus rehat dari kemana-mana. segala Oke. kegiatan. Ini juga ada positifnya ya, Ada bonding positifnya, bersama dengan bonding bersama keluarga. Terima kasih banyak Ibu Maria, Mbak Sita dan juga Mbak Ratri sudah bergabung bersama kami di Good Morning. Selalu sehat Ibu, jangan lupa minum kurkuma katanya ya. Itu dia Baik, tuh. itu tadi perbincangan kita bersama dengan para penyintas corona ya, gitu. Semoga kita berharap kesembuhannya terus terjaga gitu, kesehatannya.